Halo semuanya, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan membahas alur cerita film tentang ninja melawan samurai. Bercerita tentang sekelompok anak muda yang sejak dari kecil dididik untuk menjadi pembunuh oleh seorang samurai. Salah satu dari anak-anak muda tersebut bernama Asumi, seorang ninja paling cepat dan paling kuat. Oke, kita masuk ke alur cerita filmnya. Adegan diawali pada masa setelah Perang Sekigahara, yaitu awal masa pemerintahan Shogun Tokugawa yang dipimpin oleh Ieyasu Tokugawa. Seorang jenderal Tokugawa yang bernama Chi atau Kesai diberi perintah oleh pendeta tinggi atau disebut juga Tenkai untuk menghentikan pemberontakan yang akan terjadi pada zaman tersebut. Maka Chi mulai mengumpulkan anak yatim piatu akibat perang yang dinilai mempunyai bakat untuk menjadi seorang pembunuh. Di suatu masa di siang yang cerah, burung-burung berkicau. Terlihat di gurun pasir ada seorang anak gadis kecil yang sedang bersedih karena ibunya telah meninggal. Tak lama kemudian ada seorang kakek bersama 3 anak laki-laki yang tak sengaja lewat dan menghampirinya. Kemudian si kakek mengajak sang gadis untuk ikut bersamanya. Beberapa tahun kemudian anak-anak itu sudah tumbuh dewasa. Terlihat mereka sedang berlatih di tengah hutan, sebuah pegunungan bersama teman-teman yang lain. Setelah mereka selesai latihan, mereka berkumpul dan saling curhat kalau sebentar lagi mereka akan turun dari gunung itu untuk menjalankan sebuah misi. Mereka semua terlihat senang karena bertahun-tahun lamanya mereka menunggu masa-masa selama ini mereka impikan. Tak lama kemudian mereka mendengar suara kentongan dari gurunya, yang berarti sudah saatnya makan siang. Lalu mereka semua bergegas masuk kembali ke gubuk reot sang guru. Saat mereka menikmati hidangan makanan, mereka bercerita bahwa akhir-akhir ini ada 2 orang murid yang terkuat, tercepat dan sangat menonjol dibandingkan yang lain. Yang satu bernama Asumi dan yang kedua bernama Nachi. Lalu sisanya terlihat skillnya sama saja. Tak lama kemudian gurunya yang bernama Kisai berkata, "Kita akan meninggalkan gunung ini secepatnya." Serentak semua murid pun diam dan kaget, karena akhirnya waktu yang selama ini mereka tunggu-tunggu telah datang, yaitu menjalankan misi negara. Mereka semua terlihat sangat gembira, di mana rasa gembira itu tidak pernah mereka rasakan selama ini. Malam sebelum menjelang datangnya misi, guru Kesai atau Chi terlihat sulit untuk tidur. Ia teringat saat anaknya meninggal pada masa Perang Sekigahara. Ia juga berjanji dengan pendeta Tenkai untuk menyelesaikan sebuah misi dengan mendidik 10 murid terbaiknya. Tak lama ia bangun karena gelisah. Kemudian dia menyuruh Asumi membangunkan yang lain untuk segera berkemas. Di pagi buta mereka pun dikumpulkan di depan gubuk oleh guru Chi. Ia menyuruh murid-muridnya untuk membuat satu tim dan memilih pasangan yang paling mereka sukai. Ia pun berkata, misi yang akan kalian jalankan sangat bengis dan sangat keras. Tidak bisa memilih siapa yang akan kalian bunuh. Kadang kalian harus membunuh anak kecil atau orang yang sangat terhormat, atau juga janda-janda yatim piatu. Kalian harus mempunyai pikiran baja menjadi tak berperi kemanusiaan. Hingga akhirnya guru Kisai memberikan ujian terakhir untuk mereka, yaitu untuk saling membunuh sesama pasangan dari tim mereka. Mereka sempat bingung karena menurut guru Kesai yang lemah dan tidak mau membunuh, mereka yang bisa lari dan kemudian akan dibunuh oleh guru Kesai. Kini tersisa 5 orang pembunuh terbaik, yaitu Nagara, Uchiha, Hyuga, Amagi, dan Asumi. Kemudian kelima pembunuh terbaik dan gurunya meninggalkan tempat mereka berlatih dan menuju ke tempat misi mereka sebenarnya. Saat dalam perjalanan mereka melihat perampokan sebuah desa, namun mereka dilarang oleh guru Chi untuk membantu. Karena menurut Chi walaupun mereka membantu, namun tidak dapat membuat negeri tersebut menjadi aman. Karena ada misi yang lebih besar yang harus segera diselesaikan, yaitu membunuh orang-orang yang masih memihak pada Toyotomi Hideyoshi.
yang akan memberontak kepada pemerintahan Ieyasu Tokugawa. Lalu tibalah Guruchi dan kelima orang muridnya itu di sebuah tempat yang terbengkalai. Di situ seketika datang seorang ninja yang bernama Nagato, mewujudkan negara Uchiha, Hyuga, Amagi, dan Asumi. Ninja tersebut memberikan sepucuk surat dari Tenkai untuk Guruchi. Surat itu berisikan perintah untuk membunuh Asano Nagasama, Kato Kiyosama, dan Sanada Masayuki. Mereka dianggap akan mengganggu jalannya pemerintahan Tokugawa. Lalu misi penting mereka pun dimulai, yaitu membunuh Asano Nagamasa. Terlihat Asumi mendekati Nagamasa yang sedang memancing ikan di danau. Namun dia ditahan oleh pengawalnya, karena tidak sembarangan orang bisa mendekati Nagamasa. Asumi yang terlihat muda dan cantik akhirnya diizinkan oleh Nagamasa untuk mengobrol dengannya. Saat Nagamasa mengenalkan dirinya, Asumi langsung membunuhnya, karena dia adalah salah satu orang yang menjadi target para pembunuh dalam menjalankan misi. Beralih pada misi yang berikutnya untuk membunuh Kato Kiyomasa. Di misi ini mereka mengalami kesulitan karena Kato Kiyomasa didampingi oleh seorang samurai bernama Kanbei yang bertugas untuk menjaga keselamatan tuannya dari para pembunuh. Kanbei terkenal sangat hebat. Malam harinya mereka terlihat sedang makan malam. Gurunya berkata, "Adakah dari kalian yang terkena senjata? Jika sampai ada, itu sangat berbahaya walaupun hanya tergores, karena racunnya sangat mematikan." Saat itu terlihat Amagi yang sedang pergi ke belakang rumah untuk buang air kecil. Ternyata dia terkena luka di tangan, namun dia hanya mengisap lukanya itu. Terlihat juga di atas Amagi di sebuah pohon ada seorang ninja, anak buah dari Kanbei yang bernama Saru, sedang memata-matai mereka. Penasaran dengan para pembunuh itu, lalu Kanbei menyusun rencana. Terlihat di sebuah hutan para kelompok Kiyomasa sedang melakukan perjalanan. Kanbei yang mempunyai feeling kuat merasakan kedatangan para musuh mereka saat itu. Dia pun menyuruh untuk berhenti. Benar saja, Asumi yang pertama kali menyusup dan membunuh salah satu pengawal mereka. Meskipun Kanbei terlihat cerdik, ia sempat kaget dengan kedatangan Asumi yang begitu cepat. Tak lama teman-teman yang lain ikut menyerang mereka. Merasa marah, Kanbei langsung menyerang Asumi dengan tembakan. Lalu ia mencoba lari dengan membawa tuannya Kiyomasa. Melihat itu, tidak mungkin Asumi membiarkannya pergi. Asumi langsung mengejarnya dan menendang gerobak yang ditunggangi oleh Kiyomasa dan terjatuh ke jurang. Namun ternyata itu adalah sebuah jebakan. Di dalamnya ternyata berisi Saru dan beberapa ninja lainnya. Kini Asumi harus berhadapan dengan para ninja itu. Namun tak lama datang Amagi yang membantu Asumi untuk menghadapi para ninja itu. Di tengah-tengah pertarungan mereka terdengar suara burung elang, yang berarti kode bahwasanya target utama telah terbunuh. Terlihat para ninja itu bukanlah lawan yang seimbang untuk Asumi dan Amagi. Namun sayangnya Amagi sempat terkena senjata dari ninja itu. Kemudian mereka pergi karena misi selesai. Adegan berpindah ke Kanbei dan tuannya yang sedang melihat mayat Kiyomasa palsu. Ternyata yang mereka bunuh adalah orang yang mirip dengan Kiyomasa. Lalu Kiyomasa menyuruh Kanbei untuk membunuh Guruchi dan murid-muridnya. Kemudian Kanbei segera menyuruh Saru untuk memulai perang. Tak lama Saru mencari pembunuh bayaran untuk membunuh Guruchi dan murid-muridnya. Keesokan harinya Asumi dan kawan-kawan beserta gurunya melewati sebuah kota. Kota itu sangat ramai. Terlihat ada sebuah pertunjukan dari kelompok pengembara. Di antara kelompok itu ada gadis cantik yang menawan bernama Yae. Kecantikannya membuat Hyuga sangat terpesona. Hyuga memperkenalkan diri kepada mereka, begitupun Asumi. Setelah mereka berbincang-bincang, tak lama kelompok para penghibur itu pergi meninggalkan kota itu. Begitu juga dengan Asumi dan teman-temannya. Keesokan harinya Guruchi dan murid-muridnya terlihat mulai berkemas untuk meninggalkan tempat tersebut. Di situ terlihat Amagi yang masih tertidur lelap. Tak lama Hyuga meminta izin kepada Guruchi untuk pergi ke kota sebentar, karena ia yang masih penasaran dengan gadis itu. Ya, cinta pada pandangan pertama.
Hyuga yang ditemani Asumi dan Nagara akhirnya sampai ke kota. Namun kota sudah sangat sepi dan para penghibur itu sudah pergi dari kota itu. Hyuga pun jadi galau. Asumi dan Nagara yang melihat Hyuga galau akhirnya mengajak Hyuga untuk mengejarnya, karena menurut mereka para penghibur belum jauh dari tempat itu. Tak lama mereka menemukan para penghibur itu yang sedang dibantai oleh pembunuh bayaran Kanbei, dan segera menghabisi mereka, karena sebenarnya yang mereka cari adalah Guru Chi dan murid-muridnya. Di situ terlihat hanya ada satu orang yang selamat bernama Yae, yang kemudian diajak Asumi ke tempat gurunya. Setelah sampai, mereka harus melihat Amagi yang tak berdaya karena tubuhnya sudah terkontaminasi oleh racun ninja. Guru Chi segera menyuruh muridnya untuk berangkat menjalankan misi dan meninggalkan Amagi. Sempat terjadi perdebatan antara guru dan murid-muridnya, namun Guru Chi tetap bersikukuh untuk meninggalkan Amagi, karena menurutnya tak lama Amagi akan mati karena sudah parah. Mendengarkan hal itu, Amagi langsung mengambil samurainya untuk bunuh diri. Terlihat Hyuga dan Yae sedang berjalan-jalan. Ia yang terpisah dengan Asumi langsung dihadang oleh Bijumaru Mogami yang sebelumnya dibebaskan dari penjara Nishikawa. Bijumaru melihat kalau salah satu pedang Hyuga patah. Lalu ia memberi kesempatan untuk Hyuga menggunakan dua pedang yang utuh. Pertarungan pun dimulai. Bijumaru belum mencabut pedangnya dan masih dalam mode santai. Namun terlihat ia telah melukai tangan Hyuga. Terlihat kalau Hyuga bukanlah lawan yang seimbang untuk Bijumaru. Hingga akhirnya Hyuga tak berdaya. Saru yang tidak sabar ingin melihat Hyuga mati, ia langsung membunuhnya. Bijumaru marah pada Saru karena ia merasa terganggu. Tak lama Yae harus melihat Hyuga terbunuh di depan matanya dan menangisinya. Hingga Yae memarahi Asumi untuk tidak lagi ikut dalam misi itu, karena menurutnya banyak orang lain yang bisa menggantikannya. Kemudian ia mengajak Asumi ikut pulang ke kampungnya. Terlihat Kanbei yang sedang duduk manis mendapat laporan dari Saru bahwa Bijumaru telah berhasil membunuh salah satu murid Guru Chi. Namun tetap saja Saru tidak suka dengan sikap Bijumaru yang terlalu santai dalam membantai musuh-musuh mereka. Di tengah pembicaraan mereka, mata-mata Guru Chi tercium oleh Saru dan dikejar oleh Saru sampai mereka pun bertarung. Terlihat mereka adalah lawan yang seimbang. Namun akhirnya Nagato tertusuk oleh pedang dari Saru, kemudian ia kabur. Namun Saru tak lagi mengejarnya, karena ia melihat pedangnya telah berhasil menusuk Nagato dengan sangat dalam. Di sisi lain, Guru Chi, Nagara, dan Uchiha sampai pada sebuah tempat. Di situ tiba-tiba Nagato datang membawa bom. Dia mengabarkan kepada mereka bahwa pasukan musuh menuju Gamo dengan menggunakan kapal. Guru Kesai atau Guru Chi berambisi untuk menyelesaikan misi sampai tuntas. Ia akan tetap mengejar mereka meski langkahnya telah terbaca oleh musuh. Tak lama Nagato muntah darah karena sebelumnya ia tertusuk oleh pedang Saru, dan kemudian ia pergi. Di sisi lain, Bijumaru dan Saru datang ke sebuah kota untuk menjadikan warga kota sebagai sekutu. Di tengah-tengah kota, Bijumaru yang terlihat cantik dihadang oleh salah satu warga di kota itu. Orang tersebut mulai piknik dari wajah sampai lutut Bijumaru. Kemudian Bijumaru ditawar harganya oleh orang itu sambil memegang burung dari Bijumaru. Dengan sangat cepat Bijumaru mencabut pedangnya dan memenggal tangan orang itu. Seketika orang itu kesakitan dan berguling-guling. Namun di saat itu Saru melemparkan koin emas. Semua orang langsung berebut untuk mengambil koin emas itu, termasuk salah seorang yang terpotong tangannya itu. Saat malam tiba, Nagara, Guru Chi, dan Uchiha menyusup masuk ke kota di mana Kiyomasa berada. Perlahan mereka membunuh para penjaga dan masuk ke gerbang utama di kota itu. Namun sayangnya penyerangan mereka telah terbaca oleh Kanbei dan sekutunya. Tak lama setelah mereka masuk gerbang, langsung mereka ditembaki oleh musuh. Kini mereka masuk dalam perangkap jebakan musuh.
Karena terlanjur masuk ke perangkap musuh, mereka terus menyerang dan berharap bisa menyelesaikan misi mereka, yaitu untuk membunuh Kiyomasa. Di ruang persinggahannya, terlihat Kiyomasa dengan santainya menikmati secangkir teh celup sambil menyanyikan sebuah lagu keroncong. Penyerangan terus berlanjut hingga Guruchi sampai di ruangan persinggahan Kiyomasa. Saat Guruchi akan membunuh Kiyomasa, terlihat Kanbei bersiap untuk melindungi Kiyomasa. Kanbei mencabut pedangnya dengan sangat santai. Lalu mereka pun bertarung. Tidak butuh waktu lama bagi Kanbei untuk dapat melumpuhkan Guruchi. Ini karena kondisi Guruchi yang sudah tidak memungkinkan. Kanbei yang begitu cerdik tidak langsung membunuh Guruchi, namun ia menggunakan Guruchi sebagai umpan agar semua muridnya datang. Di luar terlihat Bijumaru yang sedang melihat pertarungan Uchiha yang melawan begitu banyak pasukan. Kini Uchiha semakin tak berdaya ketika melihat Guruchi telah disandra oleh mereka. Guruchi menyuruh Uchiha kabur, namun ia tak mempedulikannya dan terus menyerang hingga ia terbunuh. Kini hanya tersisa gurunya yang tak berdaya yang sedang disandra, dan satu muridnya lagi bernama Nagara. Namun saat ini Nagara tak terlihat, entah di mana ia berada. Di lain sisi terlihat Asumi dan Yae pergi ke desa Tangou, yaitu tempat di mana Yae tinggal bersama keluarganya. Ia memberikan baju perempuan untuk Asumi, namun ia lebih memilih sebuah jubah. Saat malam tiba terlihat Yae yang sedang merias wajah Asumi. Dan tak lama mereka pun tertidur. Namun tiba-tiba datang sekelompok orang tak dikenal yang kemudian akan memperkaos Yae. Asumi tak tega melihat Yae akan diperkaos. Ia langsung mencabut pedang dari salah satu kelompok itu dan dengan cepat membunuh semuanya. Akhirnya Asumi tidak lagi ikut dengan Yae. Dia lebih memilih menyelesaikan misi dan kemudian menyusul gurunya. Keesokan harinya Kanbei dan Kiyomasa segera melanjutkan perjalanannya menggunakan kapal dan pergi dari kota itu. Kanbei menyisakan sisa pekerjaannya kepada Saru dan Bijumaru. Di sudut kota itu terlihat ada dua orang penjaga yang saling bertaruh untuk beristirahat. Mereka membuat kesepakatan dengan melemparkan sebuah koin. Sesaat sebelum koin itu jatuh, mereka berdua sudah terbunuh oleh Asumi. Terbukti kalau selama ini Asumi adalah murid tercepat dan terkuat dari Guruchi. Tak lama Asumi mengarahkan bom ke salah satu titik di kota itu, yang kemudian dilihat oleh Bijumaru dan yang lainnya. Terlihat Guruchi berteriak untuk menyuruh Asumi pergi, namun Guruchi langsung dibabat dengan katana oleh Bijumaru. Asumi yang melihatnya menjadi semakin marah. Dia langsung menyerang kota itu dengan ganas. Satu persatu orang di situ mati terbunuh oleh Asumi. Terlihat Bijumaru sangat kegirangan melihat kecepatan Asumi. Bijumaru sangat ingin mendapatkan lawan yang seimbang dengan dirinya. Tak sabar melihat Asumi mati, Saru menyuruh pasukannya untuk menembak Asumi. Namun terlihat tembakan itu tidak mengenai Asumi, melainkan mengenai pasukan dari sekutu mereka. Para sekutu itu lalu marah karena mereka tahu itu adalah kota mereka. Hingga akhirnya para sekutu itu balik menyerang pasukan Kanbei. Lagi-lagi Bijumaru terlihat semakin keranjingan. Ia pun ikut membunuh semua pasukan tanpa memilih lawan dan mana yang kawan. Terlihat Asumi menghindari perang itu dan bersembunyi di salah satu ruangan. Namun ia sedang diintip oleh Saru yang akan menembakkan dengan sebuah meriam. Namun saat Saru akan menembaknya, terlihat Nagara yang tiba-tiba ada di depannya. Ia pun kaget karena Nagara membawa sebuah bom dinamit yang akhirnya meledakkan mereka semua di tempat itu. Terlihat Saru yang terlempar ke atas awan. Setelah semua pasukan mati dan hanya menyisakan Asumi dan Bijumaru. Bijumaru terlihat senang karena tidak ada lagi yang mengganggu pertarungan mereka. Kini Bijumaru menemukan lawan yang seimbang. Akhirnya mereka pun bertarung. Bijumaru melemparkan bunga mawarnya sebagai pengalihan. Namun bunga itu tersayat oleh Asumi dan membelah menjadi dua. Bijumaru semakin takjub dengan kecepatan Asumi, karena sedikit pun ia tidak menggores luka di tubuh Asumi. Karena tidak membutuhkan waktu yang lama, Asumi menyayat perut Bijumaru, namun itu tidak membuat Bijumaru mati.
Justru ia semakin menggila. Akhirnya Asumi melakukan serangan pamungkas yang tidak disadari oleh Bijumaru. Ia tak sadar bahwa kepalanya sudah putus. Tak lama Asumi mencari gurunya yang ternyata masih hidup. Sesaat sebelum gurunya mati, ia mengatakan bahwa misi itu telah selesai dan tidak ada misi lagi. Lalu hujan pun turun, tanda alam pun ikut bersedih karena Guru Chi telah mati. Di lain sisi terlihat Kiyomasa, Kanbei dan pasukannya sedang melakukan perjalanan kapal untuk menuju kota Gamo. Kiyomasa terlihat gembira dan senang sambil memuji Kanbei. Dia merasa sangat damai dengan perjalanannya menuju Gamo. Namun siapa sangka Asumi yang tiba-tiba datang langsung menebas kepala Kiyomasa dengan pedangnya. Kemudian dia langsung kabur. Kanbei tidak menyangka kalau Asumi akan datang. Ia pun sangat menyesal karena telah teledor menjaga tuannya Kiyomasa. Adegan kembali ke kota tempat pertarungan. Terlihat negara yang masih hidup dan kemudian Asumi menghampirinya. Film pun tamat. Dari film ini kita mendapat pelajaran. Janganlah main-main dengan pedang, bisa luka guys. Kemudian janganlah menganggap remeh siapapun. Bisa-bisa kepalamu putus. Semoga para geng motor sok jagoan di Konoha bisa diatasi. Ya mungkin saja akibat banyak nonton film samurai sih mereka itu. Ya moga aja mereka bisa jadi ninja dan mendapat misi ke Israel. Hitung-hitung bisa mengurangi anggaran negara. Oke, sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.